jabat namanya sudah program kan, yang kita harus laksanakan, seperti bagaimana menciptakan suatu masyarakat yang damai, yang sejahtera, kemudian bagaimana ekonomi bertumbuh, bagaimana kesejahteraan bertumbuh. Ada 3 hal pokok tentunya, dan itu juga kalau kita secara umum bisa menilainya dari beberapa hal. Pertama dari pertumbuhan ekonomi kan, kalau dulu bertumbuhnya 4%, sekarang sudah lebih di atas 6%. Tahun depan kita merencanakan 7%. Itu berarti ukuran-ukurannya. Kalau dulu kadang keamanan, security kita begitu susahnya, banyak konflik di mana-mana. Sekarang kita syukur tidak ada konflik lagi di mana-mana Republik ini. Politik lebih stabil, ekonomi juga stabil tinggi. Jadi itu ukuran yang kita harus lihatnya secara kuantitatif kan. Nah, itu. Mengapa kita mendapatkan kesan kalau kita lihat orang berbicara, wah ini pemerintahan kita itu tidak terlalu tegas, pemerintahan kita tidak mengambil keputusan. Apakah itu hanya persepsi atau itu kurang adanya PR? Pemerintah tidak melakukan PR dengan semestinya atau kurang melakukan PR, atau memang ada kendala itu? Memang sekarang ini berbeda dengan masa lalu. Katakanlah zaman Pak Harto yang bisa mengambil setiap saat keputusan. Zaman sekarang ini setelah reformasi, pemerintah ini kan sudah otonomi. Kedua, peranan DPR yang begitu kuat, yang tidak semuanya bisa diputuskan oleh pemerintah, harus kadang-kadang minta persetujuan DPR. Dulu lebih mudah, sehingga sekarang ini mempunyai tata cara yang lebih panjang. Namun demikian tentu pemerintah juga mempunyai kewenangan tersendiri yang berjalan sesuai dengan kewenangannya apabila sudah ada undang-undangnya. Bahwa kesan itu mungkin saja ada kesan, tapi pada dasarnya pemerintah mempunyai suatu keputusan-keputusan yang diambilnya. Memang ada kendala-kendala birokrasi yang juga memperlambat pelaksanaan keputusan itu. Itu rakyat biasanya melihat pelaksanaan kan. Nah, itu ada birokrasi juga yang kita harus perbaiki. Saya melihat bahwa dulu ada janji untuk sekolah, kita akan menganggarkan 20% dari anggaran belanja kita untuk pendidikan. Saya sendiri mengerti bahwa itu tidak semudah apa yang dijanjikan dulu. Oleh karena pemerintah pasti ingin mendidik masyarakatnya, pasti ingin mendidik rakyatnya, tapi kan dananya yang tidak ada. Apakah itu pernah disampaikan? Sebenarnya itu bukan janji, itu adalah konstitusi. Ada di Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen, bahwa anggaran pendidikan harus 20%, diprioritaskan 20%. Dalam Undang-Undang Dignas sebelumnya itu ada kata-kata secara bertahap, tapi kemudian dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi memang tidak mungkin satu kaligus seperti Anda katakan. Kenapa? Karena ini persentase. Sebenarnya dari segi absolutnya naik terus. Itu dari tahun 2004 ke 2007 saja, itu naiknya naik 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun. Tetapi secara persentase dia sesuai dengan besarannya secara total. Sekarang ini kalau di luar gaji guru dan dinas itu baru dicapai 12,3% tahun depan lah. Tapi kalau guru masuk, karena menurut saya yakin guru itu bagian dari biaya pendidikan dan kedinasan itu sudah mencapai 18% sebenarnya. Jadi sedikit lagi kita bisa, mungkin 2009 kita bisa capai 20% itu kalau gaji guru dan kedinasan masuk. Jadi Bapak Wakil Presiden, ibaratnya pemerintah mau, tapi keterbatasan tangan, keterbatasan dana, dan sebagainya. Inilah yang sebetulnya pada saat ini janji-janji itu belum dapat dipenuhi. Ya begini, dalam anggaran kita akibat krisis kemarin, itu 40% pengeluaran pemerintah itu terdiri daripada subsidi, membayar utang, membayar bunga. 40%. Jadi kendalanya bahwa besaran anggaran kita, tetapi itu menguap ke sektor yang akibat krisis kemarin itu besarannya, sehingga yang bisa diberikan kepada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lainnya itu masih tahap demi tahap besarannya kita naikkan. Baik,
Sering kalau kita kan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan optimisme bangsa. Maksudnya daripada optimisme bangsa. Tentunya kita mengetahui optimisme bangsa, kita harus optimis terus. Tapi kadang-kadang bangsa itu kita kalau optimis terus tapi kita belum dapat itu, kadang-kadang kita mulai ragu juga dengan satu perasaan optimis itu. Ya. Satu bangsa, kita tahu semua, bangsa ingin maju, pertama dia harus optimis dulu, siap mengetahui persoalannya dan mempunyai suatu resources yang baik. Kita ini bangsa mempunyai resources yang baik, apakah itu energi, apakah itu mineral, apakah itu komoditi, cukup kuat. Kita mempunyai suatu infrastruktur yang relatif sebenarnya baik, namun masih kurang yang sekarang kita kerjakan supaya dia betul memenuhi syarat. Kita sudah mulai kekurangan juga yang lain kayak listrik dan sebagainya. Nah, itu kita bangun. Karena itu kita harus optimis. Karena apabila kita optimis, maka kita akan bekerja dengan kemampuan sendiri. Saya selalu katakan, pakai otak kita, pakai otot kita, dan pakai kantong kita untuk pembangunan ini. Jangan selalu seperti dulu apa-apa tergantung dari luar, apa-apa merasa tidak mampu, apa-apa krisis, apa-apa tergantung kepada bantuan luar. Kita hilangkan pikiran itu. Dan hanya orang optimis yang bisa menghilangkan itu. Tanpa punya spirit, punya semangat, tidak optimis, maka kita akan lembek sekali bangsa ini. Bapak Wakil Presiden sering mengatakan kita jangan minta bantuan dari luar negeri. Kita minta mereka datang kemari untuk menawarkan apa yang mereka bisa bantu atau investasikan di sini. Jadi kita yang mencoba untuk menunggu mereka, tidak menjemput bola. Tidak menjemput bola? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ialah bahwa negeri ini mempunyai kemampuan yang kuat, yang punya bargaining position sama yang kuat. Seperti saya selalu katakan, dunia ini Asia lah, katakanlah kalau kita bicara Cina, bicara Jepang, bicara apa mereka kesulitannya? Kan energi. Energi kita punya, gas, batu bara kita punya. Jadi sebenarnya kita mempunyai bargaining position yang cukup kuat. Karena itu, saya bilang, kalau Anda butuh energi, Anda datang ke Indonesia, membangun industri untuk energi, untuk kebutuhan energi, agar sehingga energi Anda kita butuhkan. Jangan kita selalu kirim saja, ekspor saja kebutuhan dasar Anda. Karena itu Anda yang lebih aktif untuk, jadi saya selalu katakan sekarang ini, kalau dulu energi follow industri, saya bilang mestinya industri follow energi. Itu yang saya masukkan. Kalau soal bantuan, buat apa terlalu banyak kita minta kredit? Kita punya dana SBI 280 triliun yang kita tidak pakai. Karena itu saya selalu menggerakkan agar itu apabila kita investasi, kita minta domestik saja. Bank-bank domestik yang biayai. Dan itu jalan. Kita bikin airport, kita bikin pelabuhan, kita bikin perkebunan, kita bikin domestik aja. Bank domestik? Domestik. Mampu. Berani? Berani. Bank domestik berani kasih kredit? Berani. Kenapa tidak berani? Daripada kita negara bayar bunganya SBI itu buat apa? Kan 2 kali kita rugi. Ini suatu polisi yang konyol kalau kita banyak duit disimpan di bank, lain pihak kita minjam. Itu konyol kebijakan. Karena itu tidak harus itu. Nah, itu adalah satu statement dari Pak Wakil Presiden pada saat ini. Ya. Yang ada di pasar adalah bahwa direksi-direksi bank itu mengatakan lebih baik kita tidak perlu kasih kredit. Kalau nanti sampai kreditnya macet, itu pun bisa terjadi, kita diperiksa KPK. Sehingga ada satu kendala di sini, di mana direksi-direksi bank itu lebih senang untuk menyimpan dananya daripada memberikan. Apakah itu pun satu persepsi yang salah? Itu pasti ada pandangan seperti itu. Tapi kenyataannya juga, seperti contohnya hampir semuanya kontrak-kontrak jalan tol dibiayai oleh bank lokal.